Dek lepas. CTS. Lupa. Mantap. Mbak yang ada di samping saya ini yang bernama Mbak Seprina Purba ya? Seprina Priska Purba. Seprina Priska Purba. Beliau dari Sumatera Utara. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya manggil Rina aja ya? Mbak Rina. Mbak Rina, ini alhamdulillah saya bisa ketemu sama Mbak Rina. Dan Mbak Rina, saya terima kasih sudah mau diganggu sedikit waktunya ya. Boleh nggak Mbak Rina ceritakan bagaimana waktu itu kok sampai bisa mau memeluk Islam? Padahal kan Mbak Rina kan kalau saya nebak nih dari kecil itu kan pasti kan sering diajak ke gereja gitu kan. Berarti gerejanya seperti kayak HKBP gitu ya, gitu-gitu kan ya. Huriyat Kristen Batak Protestan berarti gitu ya. Nah itu gimana tuh ceritanya? Waktu kecil kan sering ya puji-pujian kepada Yesus gitu kan, tiba-tiba di umur yang remaja mungkin ya 2000 berapa waktu itu? 2018. Nah, itu gimana ceritanya? Coba ceritain. Awalnya sih dari lingkungan sih, kebetulan kan tinggal kayak di perumahan gitu. Nah itu lingkungannya Islam semua. Nah yang Kristen emang ada 2 nih, aku sama ada tetangga satu lagi. Nah terus tuh kayak seneng aja gitu pertama ngeliat mereka kayak kumpul ngaji. Kadang aku suka nungguin mereka selesai ngaji. Terus terawih, aku kadang ikut nih di paling belakang nungguin mereka terawih. Terus kayak kalau pikiran masa kecil kan, iya enak ya gitu rame-rame gitu. Nah tapi belum ada kepikiran buat pindah tuh, cuma kayak suka. Terus pas kapan ya? Pas sudah mulai SMA itu iseng-iseng tuh dipakein kerudung. Sama teman. Iya aku suka banget gitu, suka banget pakai kerudung. Kebetulan mungkin karena rambut aku jelek kali ya, jadi kan nggak pede tuh sama rambut sendiri. Terus suka banget tuh pakai kerudung. Terus masih berusaha buat mendalami agama Kristen nih, tiap malam baca Alkitab gitu. Tapi tuh nggak masuk, kayak nggak ngerti gitu isinya tuh apaan. Padahal lu baca tiap hari. Terus kalau ke gereja juga, justru aku nggak punya teman di gereja. Nggak tahu kayak nggak nyambung gitu loh. Terus kayak aku juga kayak nggak terlalu suka. Makanya kadang kalau ke gereja tuh kayak malas-malesan gitu. Padahal pada ngajak main sih, cuma nggak tahu kayak nggak masuk aja gitu. Nah terus pas udah mulai SMA udah mau lulus deh, sebenarnya ada pengen masuk Islam, tapi kan belum berani karena masih dibiayain sama orang tua ya kan, masih belum kerja kan. Apalagi aku tahu pasti kalau pindah agama itu kan resikonya ntar diusir lah, ntar apalah gitu ya. Nah sedangkan kalau masih sekolah kan masih belum kuat lah buat nerima resiko itu gitu. Nah terus pas udah mulai kerja, aku sengaja nih nyari pasangan yang masih pacar-pacaran ya. Sengaja nyari pacar yang agama Islam karena yang paling aman masuk Islam lewat jalur nikah nih gitu. Aku jadi intinya tuh pengen masuk Islam, tapi tuh masih takut buat nanggung resikonya gitu, masih cemen lah gitu. Nah terus ketemulah yang sama suami aku nih yang sekarang. Terus kata dia, kan kata aku nanti aja deh masuk Islamnya pas pengen nikah. Terus kata dia ya udah coba aja dulu nih baca Al-Quran gitu. Nah kan aku nggak ngerti gitu, kan ada bahasa Indonesianya, baca aja dulu gitu. Ya udah tuh kan download tuh di HP, terus baca. Nah kebetulan tuh di Al-Quran itu aku tuh sering nemu ayat yang tentang orang kafir yang masuk neraka gitu. Terus tentang penjelasan yang kalau di agama Kristen kan Bunda Maria tuh. Nah situ tuh dijelasin tuh detail. Nah emang pas dulu Kristen aku juga masih bingung nih tentang, kadang teman aku ada nih yang nanya, kok Tuhan lu disalib sih gitu. Sedangkan aku tuh nggak bisa jawab nih gitu kan. Terus aku juga pernah nonton Tuhan disalib, terus tapi minta tolong juga sama Tuhan kok minta tolong juga gitu, kayak nggak masuk di akal aja gitu. Nah terus emang sih kan kalau menurut orang Kristen kan kalau kayak gitu kita tuh
nggak perlu logika, yang penting mengimani ya. Cuma aku kayak kurang gitu, kayak penjelasannya kok nggak masuk di akal aja gitu. Nah terus pas udah baca Al-Quran itu bahasa Indonesianya dijelasin deh tuh detail, terus tentang orang yang selain muslim tuh masuk neraka lah gitu. Intinya pokoknya tuh kalimatnya tuh bikin aku takut banget gitu. Nah terus nanti kalau aku waktu itu mikirnya, nanti kalau aku mati sebelum masuk Islam gimana ya gitu. Sedangkan aku kayaknya nikah masih lama nih, masih belum ngumpulin duit ya kan. Ah yaudah jadinya beraniin diri dah waktu itu. Kenal Pak Surya ini dari, jadi yang mertua aku sekarang itu kerja di sini gitu. Nah terus katanya bisa mualafin orang gitu. Nah awalnya kesini nanya-nanya doang. Nah terus dikasih tau lah Islam tuh gimana. Akhirnya langsung mualaf lah saat itu juga gitu. Tahun berapa itu? Tahun 2018 Januari. Oh Januari. Oh, berarti belum lama ya? Insya Allah. Iya. Alhamdulillah. Sekarang sudah punya anak sudah? Udah 2. Udah 2 ya, alhamdulillah rabbil alamin. Nah waktu itu tinggal di perumahannya di Jakarta atau di sana, di Sumatera? Di Bekasi. Oh di Bekasi, berarti orang tua udah tinggal di Bekasi waktu itu ya? Oke, nah setelah memutuskan masuk Islam itu kan sudah lulus SMA ya, apa belum? Udah kerja. Sudah kerja ya? Udah kerja di tahun 2018 itu ya? Nah terus ketika keluarga tahu tuh gimana tuh? Awalnya masih belum berani tahu tuh. Pokoknya kan namanya nyalinya masih ciut juga ya. Terus akhirnya baru ngasih tahu bulan Maret ngasih tahu. Nah aku juga orangnya tuh nggak pinter menjelaskan juga gitu ya. Awalnya aku pancing dulu, ngomong ke orang tua aku mau masuk Islam gitu. Padahal aku udah Islam posisinya. Aku cuma pengen tahu tuh reaksinya gimana kan. Yang pertama pertama ngomong ke bapakku dulu. Terus kata bapakku, jelasin deh tuh, menurut agama Kristen kan Nabi Muhammad tuh bukan Nabi terakhir tuh Nabi Isa gitu, menurut penjelasan dia. Terus kayak debat lah gitu tentang perbedaan agama Islam sama Kristen gitu, tapi masih nyantai tuh bapak. Nah terus yaudah dah, habis itu aku berhenti debat dari situ. Terus kalau ke mama aku bilang, Ma aku dari kecil pengen masuk Islam tahu gitu. Soalnya aku suka lihat mereka pada ngaji, terus aku suka pakai kerudung gitu. Itu dong sih. Tapi mama reaksinya mungkin aku nggak serius kali ya. Jadinya mama kayak nggak terlalu nanggepin aku banget gitu. Nah terus pas udah selang berapa lama, aku kan setiap pulang ke rumah nih pengen sholat kan ngumpet-ngumpet nih. Nggak bisa juga nih kayak gini, masa setiap sholat ngumpet mulu gitu. Kayak sholat tuh deg-degan nih, nanti mama nyariin mana gitu. Akhirnya aku beraniin diri dah di situ. Nah di situ mama sama bapak nangis, nangis dah, terus kecewa banget sama aku. Yang pertama adik-adik aku belum ada yang tahu. Nah di situ pokoknya benar-benar debat deh di situ. Kenapa sih emang Islam tuh gini? Apa karena karena dituduh sama pacar aku tuh, yang suami aku sekarang dulu. Apa gara-gara dia ya kamu jadi pengen masuk Islam gitu? Terus kataku enggak, emang aku dari dulu pengen, aku tuh dari dulu suka, aku tuh di gereja nggak masuk, kayak nggak nyambung gitu. Terus akhirnya tadinya mau ngusir aku tuh jadinya apa. Nah terus sama mama ditengahin tuh, karena kan aku anak cewek satu-satunya yang paling dekat sama mama gitu. Mama kan kalau curhat sama aku. Nah jadinya mama gini, ya udah itu kan emang udah keputusan kamu. Ya udah kamu nggak usah pergi dari rumah ini, udah biarin aja di sini. Tapi kamu kalau mau sholat diem, kamu sholat di atas, di kamar atas ada kosong. Terus ya udah mah kan gitu. Tapi mama tetap bujuk aku buat murtad lagi. Jadi nanti aja masuk Islamnya kalau udah nikah gitu. Terus kataku, aku kan nggak tahu nikahnya kapan, masih belum jelas, duit juga masih belum ada kan itu. Nanti kan kalau misalkan aku mati tapi dalam keadaan masih Kristen gimana? Kan kita kan kalau nanti mati kan ibarat kita masing-masing lah gitu ya. Menurut keyakinan masing-masing. Nah keyakinan aku ya ini Islam, aku maunya tuh mati tuh emang udah Islam gitu. Sedangkan umur kan nggak ada yang tahu tuh. Terus ya udahlah di situ akhirnya pas udah
berapa lama ya, adik aku dikasih tahu deh tuh. Nah pas aku lagi tidur, adik aku yang ya di bawah aku persis, dia marah banget tuh, marah banget sampai dia bangunin aku tuh kasar banget, dia bangunin aku kasar, terus pengen ngusir aku, mana baju-baju lu sini, keluar aja lu dari rumah ini, jadi kakak lu gimana sih, nggak bener banget gitu-gitu. Dan namanya beda 2 tahun doang kan, jadi kayak teman gitu. Nah, terus mama posisinya waktu itu lagi di rumah temannya tuh, terus dijemput sama adik aku yang kedua. Jadi aku punya 3 adik tuh, 3 adik cowok semua. Nah dijemput sama adik aku yang kedua, jemput deh tuh, nah terus runding deh tuh di situ di kamar, diobrolin, terus ditanya kenapa alasan aku masuk Islam, terus aku jelasin gini. Terus masih nggak terima sih sebenarnya waktu itu, cuma mama tuh pengen nengahin gitu. Mama juga sebenarnya nggak nerima, cuma mama juga nggak pengen aku keluar dari rumah itu gitu. Nah terus akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, emang itu udah pilihan aku. Tapi kata bapak jangan sampai aku jadi racun gitu di rumah itu, jangan sampai aku masuk Islam, adik-adik aku juga masuk Islam gitu. Terus kata aku ya udah, apa mau gimana lagi, emang udah pilihan aku gitu. Berarti di waktu itu situasinya agak sedikit kurang enak ya. Iya. Nah setelah Mbak Rina itu disidang seperti itu, terus kan ditengahin sama ibu ya, ditengahin sama mama. Nah kemudian ada ini nggak sih, ada mohon maaf perlawanan lagi nggak sih dari pihak keluarga gitu? Setelah di tengah ini kan Rina kan tadi kan mau diusir, terus nggak jadi kan? Nah itu sempat ada apa sih namanya? Ada yang ngomporin lagi nggak gitu, misalkan untuk bisa masuk Kristen lagi, atau untuk udah kamu kalau nggak masuk Kristen kamu keluar aja deh gitu? Mama sih masih bujuk, kalau mama bujuk. Gimana tuh bujuknya tuh? Nanti aja lah Nang, tunggu kamu nikah gitu. Terus kata aku nggak bisa mah, kalau misalkan aku pindah lagi aku main-mainin agama itu namanya gitu. Terus sama adik aku juga kesel gitu kan, misalkan posting foto pakai jilbab gitu, dia kesel, komen hapus nggak itu fotonya gitu. Terus sama kalau bapak masih apa ya, ngedimin aku gitu, mungkin masih kecewa banget. Yang lama nerima aku sih waktu itu bapak sih, karena mungkin kan bapak waktu itu bilang gini kan, bapak punya tanah di kampung tuh. Terus kata bapak, padahal kalau misalkan kamu nikah nih menurut kepengenan bapak gitu ya, nikah secara Kristen, terus adat Batak, pengen bikin pesta gede-gedean gitu kan, anak cewek satu-satunya. Padahal kalau kamu nikah nanti bapak ada rencana mau bikin pesta gede-gedean, tapi kamu malah kayak gini gitu. Terus si bapak sih yang lama nerima. Terus bapak kan waktu itu posisinya supir Grab tuh. Terus mama sering cerita, bapak sering nangis tahu, kayak gini, mama cerita, bapak cerita tahu ke mama dia sering nangis-nangis di mobil. Terus apalagi ngelihat kalau misalkan ada keluarga yang harmonis gitu lah ya, yang sama anaknya gitu. Terus bapak suka teriak-teriak di mobil. Kenapa keluarga aku kayak gini gitu. Gak terima. Sedihnya sih di situ sih, yang cuma bapak nggak nunjukin ke aku, bapak ngomong gitu ke mama doang. Terus kata mama suka nggak fokus. Kalau lagi nyetir tuh suka nggak fokus gitu, jadinya suka nabrak gitu. Suka nabrak? Nabraknya sih untungnya nggak yang parah banget gitu, paling cuma kayak keserempet gitu-gitu doang. Aku juga kepikiran sih, maksudnya pas sejak aku masuk Islam itu, aku doa terus biar orang tua aku tuh sehat, soalnya takutnya nih kalau misalkan mereka sampai sakit ya yang disalahin ya aku gitu. Gara-gara lu sih masuk Islam jadi orang tua lu gini gitu. Makanya aku doa terus biar orang tua aku tuh sehat terus gitu. Jadi aku nggak disalahin juga, terus aku juga nggak ngerasa bersalah juga gitu. Tapi alhamdulillah sehat ya sekarang. Sehat ya. Berarti sekarang hubungannya udah baik-baik aja ya? Udah. Itu berapa lama ayah nerima itu? Cuma beberapa bulan doang sih, pas kayaknya sih nggak nyampe setahun deh, nggak nyampe setahun udah biasa lagi. 6 bulan ada? Ada sih kayaknya. Ada 6 bulan ya? Untungnya sih nggak lama-lama banget. Nah gimana waktu itu ketika awal-awal nerima lagi tuh?
Kan bapak itu emang orangnya nggak banyak ngobrol, jadi itu kalau misalnya emang di rumah yang ngobrol kayak cuma sepentingnya aja gitu. Ya terus aku berusaha biasa aja. Oh iya, waktu itu aku belum di rumah, belum dibolehin pakai kerudung gitu. Jadi aku pengen buktiin kalaupun aku masuk Islam aku masih kayak aku yang biasa gitu. Jadi akunya juga nanya-nanya bapak gitu, kayak aku biasa lah gitu. Terus aku kan kerja juga masih, kan aku waktu itu udah nikah nih, walaupun udah punya anak aku tetap kerja karena emang masih ada tanggung jawab lah buat orang tua aku gitu. Soalnya kan adik aku yang satu kuliah, aku mau bantuin dia kuliah, bayar kuliahnya juga gitu. Sampai sekarang masih? Enggak sih, sekarang aku udah resign, soalnya adik aku udah lulus gitu. Oh berarti adeknya Mbak Rina itu dibayar sama Mbak Rina? Enggak sih, aku cuma bantuin doang. Ya bantu aja kan, artinya ada kontribusi di situ lah ya. Karena kan kuliah itu kan biayanya nggak murah ya. Iya. Tapi aku kasih ke mamah dulu, jadi mamah yang atur. Artinya di situ Mbak Rina menunjukkan kalau pindah agama ke Islam itu tidak akan merubah bakti kepada orang tua gitu ya. Nah gitu kira-kira tahu nggak Mbak Rina perasaan orang tua tuh waktu itu kayak gimana tuh? Wah ternyata anak gue nih walaupun masuk Islam masih peduli nih sama gue nih gitu. Tahu nggak kira-kira perasaannya gimana? Kalau orang tua aku sih tipe-tipe yang apa ya, bukan yang ekspresif banget sih, maksudnya kayak biasa aja gitu. Kalau mama kan emang orangnya banyak ngomong tuh, banyak cerita, jadi mama emang udah biasa aja. Cuma kalau bapak tuh mulai deket banget itu pas aku udah punya anak tuh. Pas aku udah punya anak, kan aku kan walaupun udah nikah tiap 2 bulan sekali balik ke Bekasi. Oke. Tuh. Waktu itu setelah setelah masuk Islam, terus sampai ke menikah, itu berapa lama itu? Nikah aku 2019, 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? Itu prosesnya gimana tuh? Itu kan apakah lancar-lancar aja atau ada tantangannya atau ada rintangannya atau gimana tuh? Pas mau nikah, di situ tuh orang tua nggak berani buat ngasih tahu saudara-saudara kalau aku tuh udah masuk Islam. Oke. Jadi cukup orang rumah aja tuh yang tahu. Kata mama tuh malu kalau misalkan anak mama tuh satu ada sampai masuk Islam. Sampai aku nikah pun itu saudara-saudara belum ada yang tahu. Nah terus kan aku bilang nih aku mau nikah. Nah terus kata mama, ya udah tapi nggak usah ada lamaran, karena kan kalau lamaran kan pasti undang-undang tetangga gitu. Mama juga malu masih tahu tetangga kalau misalkan aku tuh masuk Islam gitu. Pokoknya mama masih malu dari situ. Nah terus ya udah aku terima deh tuh, nggak usah ada lamaran, jadi langsung nikah. Nah tadinya pas aku mau nikah tuh mama tadinya tuh mau hadir. Nah tapi mama tuh ngomong dulu ke pihak gereja, dijelasin dah ternyata aku tuh udah masuk Islam gini-gini. Nah sama pihak gereja ini yang HKBP ya, kalau orang gereja Batak tuh katanya nggak boleh, mama tuh nggak boleh datang karena kalau misalkan mama datang sama aja kayak mendukung aku gitu. Terus ya aku sedih juga sih, maksudnya nikah tapi nggak ada orang tua gitu. Nah terus bapak juga tahu kan kalau aku nikah juga pasti aku pakai wali hakim. Bapak nggak, ibarat kata tuh bapak ngomong kan bapak nggak dibutuhin juga di sono. Cuma kan aku pasti tetaplah pengen orang tua aku hadir gitu pas nikah. Nah terus aku sambil ngurus di KUA. Nah pihak KUA-nya itu tuh pengen orang tua aku hadir buat bikin tanda tangan kalau butuh wali hakim untuk nikahin aku. Nah tapi pas diteleponin tuh bapak marah-marah, katanya ya nggak usah, udah sana aja nikah kan ada wali hakim. Terus kata aku tapi butuh tanda tangan bapak gini-gini. Udah nggak usah gitu, pokoknya bapak nadanya marah gitu deh gitu. Nah terus ya udah aku jelasin deh tuh ke KUA bapak nggak bisa datang. Ya udah sebagai gantinya bapak nggak bisa datang, aku butuh 2 orang temen aku buat tanda tangan kalau aku butuh wali hakim gitu. Ya udah dari teman kerja aku udah tuh waktu itu manajer aku sama teman aku tuh teman kerja satu datang ke KUA tanda tangan gitu. Nah terus pas udah tadinya tuh pas akad mau di KUA aja karena kan maksudnya biaya juga pas-pasan lah gitu ya. Nah alhamdulillah
dari Bu Niken sama Pak Surya pengen nyediain tempat di sini Masya akad Allah. nikah. Terus udah ada makannya juga gitu. Masya Allah. Alhamdulillah banget sih kebantu. Cuma emang waktu itu aku nggak excited banget gitu walaupun nikah gitu. Satu sisi aku seneng, maksudnya satu sisi aku seneng bisa nikah, tapi satu sisi tuh aku nggak semangat karena nggak ada orang tua aku, nggak ada keluarga aku sama sekali di situ. Adik aku yang kuliah di Solo tadinya mau datang, cuma kendala tiketnya kan lumayan tuh, mesti naik kereta. Nah adik aku yang di bawah aku persis nggak mau, dia mau pasti, soalnya kan dia yang paling nggak suka aku gitu. Nah jadi tuh pas nikahan di sini satu sisi seneng tapi satu sisi sedih juga gitu, jadi tuh kayak nggak terlalu semangat juga gitu. Pas lagi nikah, pas resepsi juga cuma ada mertua aku. Nah terus alhamdulillah juga Pak Surya sama Bu Niken sebagai pengganti orang tua aku tuh, kan ada kursi iya. orang tua tuh. Masya Di Allah. situ ada, tapi cuma sebentar sih, cuma sampai zuhur. Iya. Gitu. Artinya banyak ini ya, pertolongan lah ya dari Allah Iya, ya. alhamdulillah. Dan ya nggak dipersulit gitu ya kan. Nggak dipersulit. Mungkin kalau misalkan orang tuanya Ibu Mbak Rina waktu itu hadir, mungkin agar nggak akan bisa selancar itu mungkin ya. Iya. Mungkin seperti itu. Nah setelah menikah itu sering mengunjungi orang tua sama suami gitu. Iya, masih sama sih, masih sama 2 bulan sekali. 2 bulan sekali ya. Dari dulu aku tuh tadinya kan pulang pergi Bekasi tuh, aku kerja di Jakarta, cuma kan capek. Nah terus pas udah mulai ngekos, aku pulang sekali seminggu. Pas udah nikah 2 bulan sekali. Sampai sekarang tuh Bekasi. masih rutin 2 bulan sekali. Nah setelah waktu itu nikah terus resepsi kan, akad resepsi. Nah kemudian gimana tuh perasaan pertama kali datang sama suami gitu ke rumah orang tua? Gimana perasaannya waktu itu? Udah biasa aja sih. Biasa aja ya sebenarnya ya. Udah biasa aja. Terus mama juga orangnya welcome juga. Papa? Bapak juga udah biasa aja. Biasa aja ya. Artinya menyambut baik lah ya. Sampai sekarang udah aman lah ya. Iya, udah aman sih. Alhamdulillah. Jadi kekhawatiran tentang hal-hal negatif yang datang ke kita kalau kita memilih Islam itu kan sebenarnya kan cuma sebentar aja ya, ya kan? Dan paling mungkin memang ada yang sampai puluhan tahun mungkin, cuman kan itu kan nggak sampai seumur hidup gitu ya kan? Paling katakanlah orang tuanya benci sama anaknya yang masuk Islam, ya selama-lamanya paling sampai orang tuanya meninggal gitu kan ya. Setelah itu kan udah lancar aman gitu kan. Tapi nggak ada sih yang sampai lama gitu, nggak ada, karena memang kan di dalam Islam itu kan tidak diajarkan yang namanya membangkang kepada orang tua yang non muslim gitu kan. Di situ kan ada ajaran yang memang bagus sekali. Mbak Rina sekarang sudah punya anak 2. Nyesel nggak masuk Islam? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Apa yang bikin terkesan buat Mbak Rina nih masuk Islam, di dalam Islam ini? Apa ya, jadi misalkan aku mempelajari Islam itu kan waktu dulu sebelum masuk Islam, cuma gini-gini aja gitu. Nah tapi pas udah lebih didalamin lagi tuh ternyata lebih banyak lagi gitu. Nah terus aku juga ibadahnya tuh kayak lebih ada tujuannya gitu. Kalau misalkan kita mau minta sesuatu bisa salat hajat atau salat tahajud gitu. Terus kalau misalkan mau rezekinya dilancarin bisa salat duha. Jadi tuh kayak lebih tertata gitulah. Lebih tertata gitu aja sih. Jadi ibadahnya tuh lebih enak aja gitu. Artinya